Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, yang terhormat para alim, para ulama, para asatidz, para hadirin dan hadirat jamaah salat subuh di Masjid Jami' Haji Agus Salim Malang. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini memasuki hari ke-23 di bulan Ramadan 1447 Hijriah. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan pada kita untuk senantiasa kita mengabdi, beribadah, menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini senantiasa diterima oleh Allah dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, melanjutkan kajian kita pada episode yang lalu, yang tema besar kita adalah birrul walidain, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Ayat kajian yang kita angkat dalam kesempatan pagi hari ini adalah surah Al-Ahqaf ayat 15. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Yang terjemah maknanya adalah, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai dengan masa menyapih selama 30 bulan. Sehingga apabila anak tersebut telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya, dan seterusnya. Yang artinya adalah, ya Allah, ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri anugerah nikmat-nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi, dan berilah aku kebajikan yang akan mengalir sampai pada anak cucu keturunanku. Sungguh aku bertaubat kepada Engkau, dan sungguh aku termasuk orang-orang muslim, orang-orang yang berserah diri. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, ayat ini dibuka dengan wawassayna. Di episode-episode yang lalu kita mengangkat dalam surah Al-Isra, lalu dalam surah Luqman. Di surah Al-Isra Allah menggunakan redaksi wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Di surat Luqman Allah menggunakan redaksi wa wassaynal insan, sama dengan di surah Al-Ahqaf ayat 15. Wassa yang akar katanya terdiri dari wawu, shad dan alif di akhir, ya, itu menunjukkan makna nanti derivasinya atau istiqoqnya itu adalah terkait dengan wasiat.
Wasiat itu adalah satu pesan yang sangat-sangat penting. Bahkan orang yang mau meninggal itu kalau meninggalkan pesan itu disebut dengan wasiat. Maka ini harus kita perhatikan secara mendalam. Apalagi kalau kita lihat lebih jauh, Allah menggunakan ungkapan dengan wassa. Ini kalau dalam ilmu bahasa Arab, dalam ilmu sorof itu menggunakan bentuk atau menggunakan atau mengikuti wazan fa'ala, wassa. Ini beda dengan menggunakan wazan af'ala, auso. Ya. Ada yang menggunakan auso, diantaranya ketika Allah berpesan tentang harta waris. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Yang ini wassa. Menurut pakar bahasa Arab, salah satu makna atau faedah dari penggunaan wazan fa'ala itu adalah terulang, litaktsir, dia berkali-kali. Maka ketika berpesan terkait dengan harta peninggalan, Allah cukup menggunakan yusi. Sementara kalau berbuat baik kepada orang tua itu wasso. Ini menunjukkan satu penekanan bahwa berbuat ihsan kepada kedua orang tua itu memang pesannya betul-betul serius. Maka redaksinya juga dipilih yang sangat diksinya tepat sekali. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Lalu kemudian hampir mirip dengan di surah Luqman, kita diingatkan kembali bagaimana sih proses kita hadir di muka bumi ini. Termasuk ketika semua orang itu melewati proses yang mana berada di alam yang namanya alam rahim. Kita berada di dalam rahim ibu kita masing-masing. Yang di sini digambarkan hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Kurha itu dari kata-kata kariha. Kariha itu makna asalnya itu tidak senang, pokoknya susah, benci. Kenapa? Karena memang berat. Tapi karena orang tua kita ini, ibu kita, itu Allah anugerahi kasih sayang Allah itu dimasukkan ke dalam ibu kita, sehingga makanya kita berada dalam rahim. Rahim itu makna secara bahasa itu adalah kasih sayang. Makanya seberat apapun ini akan dirawat dengan sebaik-baiknya. Ya. Ini kecuali orang-orang yang naudzubillah itu mengingkari fitrah. Umpama terjadi naudzubillah kehamilan di luar nikah, lalu diusahakan untuk diaborsi, ini sudah di luar fitrah. Ini sudah menyalahi ini. Karena prosesnya saja sudah tidak benar gitu loh. Ini kita bicara yang secara fitrah, yang ini memang hak, yang ini memang sesuai dengan aturan syariat. Jadi seorang ibu yang mengandung ini pasti akan merawat kandungannya dengan sebaik-baiknya. Bahkan kandungan perempuan itu satu dengan yang lain bisa berbeda. Ada yang selama 9 bulan itu baik-baik saja. Ada yang trimester pertama, trimester kedua, itu beratnya luar biasa. Ada yang sampai full selama mengandung itu harus bed rest total. Itu ada. Sampai tidak melakukan pekerjaan. Karena kalau melakukan pekerjaan berat sedikit langsung miskram atau keguguran. Ini terjadi di beberapa perempuan. Jadi itu perjuangannya luar biasa. Yang hamil biasa saja baik-baik saja, ini juga tidak bisa sembarangan, mesti hati-hati. Tidak bisa lari-lari, loncat-loncat, tidur tengkurap juga tidak bisa, kan begitu. Ini berat. Melumah juga abot. Maka kemudian digambarkan sebagai kurha. Bukan hanya itu, wa wada'athu kurha. Melahirkan itu juga taruhannya nyawa. Jadi proses persalinan itu juga luar biasa beratnya. Betapa banyak para ibu-ibu yang berjihad ketika melahirkan, berjuang ketika melahirkan, lalu kemudian Allah mentakdirkan untuk beliau pulang kembali kepada Allah. Ini betapa banyak. Ada yang anaknya selamat, ada yang bahkan ada yang pilih ibunya atau anaknya dan seterusnya. Ini pertaruhan-pertaruhan yang memang betul-betul seorang anak itu harus ingat. Dan seorang anak itu kalau belum menjadi orang tua, itu kadang-kadang itu masih belum bisa merasakan sepenuhnya. Wong kadang-kadang sudah ada yang anak jadi orang tua saja belum bisa berterima kasih dan belum bisa merasakan. Ya. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Lalu dilanjutkan lagi, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra.
mulai proses hamil sampai proses penyapian, itu butuh waktu 30 bulan. Ini minimal. Itu diambil dari menyusui. Itu kalau dalam Al-Quran disebutkan di surah Al-Baqarah itu wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah. Jadi haulaini kamilaini itu 2 tahun sempurna, berarti 24 bulan. Lalu ditambah kehamilan minimal itu 6 bulan. Jadi 6 bulan itu belum cukup bulan, ini prematur. Tapi anak masih bisa selamat. Tapi kalau di bawah itu biasanya berat. Tapi 6 bulan pun lahir, 7 bulan itu biasanya harus diinkubator dan seterusnya. Ini prosesnya kan begitu. Lah, sehingga dari ayat ini Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an itu menyatakan kalau ada orang yang perempuan kehamilannya kurang dari 6 bulan, maka ini tidak bisa nisbatnya kepada bapaknya. Karena ini berarti ada sesuatu. Jadi minimal itu 6 bulan. Ya yang normal ya 9 bulan itu kurang lebih 9 bulan 10 hari atau kurang lebih itulah. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Lalu kemudian setelah diberi penjelasan bahwa ini 30 bulan itu bukan hal yang ringan. Menyusui, jadi setelah melahirkan masih ada proses menyusui sampai nyapih dan seterusnya. Lalu kemudian tidak hanya berhenti sampai di situ. Itu anak-anak masih kecil itu kan kadang-kadang masih repot-repotnya orang tua. Menyiapkan sampai sekolah sampai kemudian dewasa. Lu kok besar, naudzubillah, tidak tahu berterima kasih. Ini kan betapa sakitnya orang tua. Maka kemudian lanjutan dari di dalam ayat ini Allah melanjutkan hatta idza balagha asyuddahu. Jadi setelah proses-proses tadi itu, nah, di sini digambarkan sampai kemudian sehingga apabila dia yaitu anak tersebut telah dewasa, balagha asyuddahu. Jadi dewasa itu sudah bisa dia tahu mana yang baik, mana yang buruk dan seterusnya. Tidak hanya itu, tetapi kemudian dia sudah akil balik, berakal dan balik. Tidak hanya itu, sudah mencapai usia 40. Nah, ini disebut secara spesifik usia 40. Wa balagha arba'ina sanatan. Jadi umur yang secara eksplisit disebut dalam ayat Al-Quran itu adalah usia 40 tahun. Ternyata ada satu pesan secara tersirat, ada pesan yang luar biasa. Orang itu usia 40 tahun itu disebutkan juga dalam tafsir Ibnu Katsir dari beberapa riwayat. Jadi orang itu kan berproses, mulai dari kecil berproses sampai menjadi dewasa. Nanti mulai setelah 40 mulai dewasa sempurna, mulai kembali lagi ila ardhalil umur, kembali sepuh lagi. Sepuh nanti kembali seperti model seperti anak kecil lagi, tanya, ngomong, diulang dan seterusnya. Ini sudah mulai. Makanya anak ini kadang harus telaten, memang harus sabar. Nah, orang tua juga dulu sabar ketika anaknya sering bertanya dan seterusnya. Maka ini memberi gambaran pesan orang sebelum 40 tahun berarti harus dipersiapkan dan harus mempersiapkan dirinya secara baik. Sehingga 40 itu diharapkan sudah punya kedewasaan, tidak hanya dari sisi usia, tapi betul-betul matang dari berbagai sisi. Ini sudah disampaikan oleh para ulama. Salah satunya umpama Imam Haddad, ya, Abdullah Alwi Al-Haddad itu menyatakan begini, idza balaghal fata 20 aman wa a'jabahul fakharu fala fakhara. Kalau ada orang, ya, seorang pemuda mencapai usia 20-an tahun, masuk 20 ya sampai 29 lah, sebelum 30-an. Itu kok wa a'jabahul fakhara, dia tidak punya sesuatu yang menjadi distingsi atau keistimewaan yang membedakan dari yang lain. Kan orang itu diasah, mulai kecil terlihat ini minat bakatnya apa. Nanti tinggal diarahkan, diasah terus begitu. Karena Allah menganugerahkan potensi pada kita itu harus diasah. Karena kalau tidak dia akan tumpul. Ya, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Dulu pernah kita sampaikan ini. Jadi kita lahir itu tidak ngerti apa-apa, tapi sudah bawa potensi, tinggal kita gali. Maka yang gali untuk minat bakat seperti apa. Tapi ada hal-hal yang memang wajib. Karena ayatnya ditutup dengan la'allakum tashkurun di surah An-Nahl ayat 78 ini. Maka la'allakum tashkurun ini adalah sama dengan ini. Nanti anishkur li wali walidaik itu sajane intinya yang paling penting itu kita itu tahu berterima kasih.
Yang paling bahaya itu orang hebat sehebat apapun, tapi tidak sulit atau tidak bisa berterima kasih, itu sulit, bahaya ini. Nah, maka kemudian ilmu-ilmu agama itu menjadi satu pondasi yang luar biasa. Karena dengan ilmu agama ini yang akan menjadikan seseorang ini selamat dunia dan akhirat, dan dia adalah menjadi pribadi yang bersyukur. Karena iblis itu goda manusia itu salah satu yang menjadi sasaran itu adalah wala tajidu aktsarahum syakirin. Dia mengatakan di hadapan Allah, engkau tidak akan mendapati anak cucu Adam itu sebagai orang-orang yang bersyukur. Lah ibadah itu bagian dari bersyukur. Kita lanjutkan. Maka kata Imam Haddad tadi, kalau 20-an tahun belum punya sesuatu, ini nanti setelah itu bisa tapi lebih berat. Ini nanti dilengkapi oleh Imam Syafi'i, kata beliau begini, tafaqqah qabla an tar'as idza ra'asta fala sabila ila tafaqquh. Perdalamlah ilmu, termasuk ilmu agama dan yang lain-lain itu sebelum engkau menjadi pemimpin, ya sebelum dewasa. Karena kalau sudah jadi tokoh atau sudah ditokohkan oleh masyarakat, fala sabila ila tafaqquh, ini lebih sulit lagi mencari. Belum bisa ngaji, ketika sudah sepuh pengen ngaji, nyari komunitas sulit. Kalau TPQ banyak daftar di mana-mana, tapi kalau taman kawa-kawa kan agak sulit. Walaupun ada tapi jarang. Nah ini karena ada keterlambatan. Tapi tetap selama kita masih diberi kesempatan menghirup udara, oksigen di muka bumi ini, berarti Allah masih memberi kesempatan kita untuk berbuat baik. Kita kembali ke ayat tadi. Lalu ada kemudian di tafsir Ibnu Katsir itu juga dijelaskan para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Dijelaskan begini, orang ternyata kalau sudah usia 40 tahun, dia ini masih punya kebiasaan buruk. Umpama 40 tahun masih, mohon maaf, sedikit-sedikit kata-kata yang keluar itu misu. Kok sedikit-sedikit kata-kata yang keluar, kata-kata yang buruk, yang jelek. Ini kalau dia 40 tahun ke atas, itu jauh lebih sulit sembuhnya dibanding di bawah 40. Ya walaupun bisa, berarti kan logikanya begini, 40 angel apa meneh 50 apa meneh 60, iki ngerubahi angel walaupun tetap bisa, tapi tetap itu butuh perjuangan yang lebih. Makanya idealnya 40 tahun itu sudah selesai. Karena 40 itu kedewasaan seseorang itu sudah matang. Nabi itu, para nabi itu diangkat rata-rata usia 40. Dan 40 ini menjadi satu simbol tersendiri, termasuk Nabi Musa itu ketika audiensi dengan Allah, wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi asyrin fatamma miqatu rabbi 40 lailah, itu 40 hari lah itu. Jadi angka 40. Jadi maka kalau sudah 40 tahun apa yang terjadi? Idealnya dia kemudian penuh dengan kesadaran lalu mengungkapkan satu doa. Doanya ini, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah aku petunjuk, berilah aku anugerah agar aku senantiasa mensyukuri nikmat-Mu. Oh, ini penting sekali ini. Sehingga kita itu ingat, sesukses apapun diri kita dalam pandangan manusia, maka itu sesungguhnya bukan karena kita sendiri semata-mata, karena itu adalah anugerah dan fadl dari Allah. Maka dia tidak lupa bersyukur. Kalau orang tidak lupa bersyukur kepada Allah, maka dia umpama dilihat dari perolehan harta, dia luar biasa banyak. Kalau orang tetap bersyukur, maka dia ingat bahwa wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Di dalam harta mereka itu ada hak bagi orang-orang yang membutuhkan, yaitu as-sa'il wal mahrum. Baik orang yang meminta-minta ataupun orang yang membutuhkan, tapi dia menjaga diri, menjaga kehormatannya, dia tidak minta-minta. Itu ada haknya. Maka disalurkanlah hak itu melalui zakat, infak, sedekah. Itu adalah bentuk kesyukuran-kesyukuran. Ya, ibadahnya tambah top, kan begitu. 40 tambah top. Kenapa? Karena salah satu bentuk paling puncak dari kesyukuran itu ketika seseorang ibadahnya meningkat, itu bentuk kesyukuran. Di surah Quraisy
ketika Allah memperingatkan suku Quraisy itu bukan menggunakan fal yashkuru, hendaklah mereka bersyukur, tapi langsung fal ya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Sehingga para ulama mengambil satu kesimpulan, ibadah itu adalah dimensi syukur yang paling tinggi pada Allah. Para rawuh, para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Lalu berikutnya, wa ala walidayya. Lah ini menunjukkan bahwa kesuksesan kita hari ini, itu jangan lupa ada peran orang tua. Ada doa orang tua di sepertiga malam, ada doa orang tua, ada tirakat orang tua kita. Orang tua kita ketika bekerja dengan sangat berat, lalu dalam ketika bekerja itu sambil berdoa, ya Allah, mudah-mudahan begini yang sengsara ini saya, nanti anak-anak saya jangan begini ya Allah. Mudah-mudahan anak saya betul-betul bisa sukses dunia akhiratnya, lalu kemudian di dunia enak. Tapi kok lupa diri, lah ini bahaya ini. Makanya kemudian di sini orang yang mensyukuri nikmat Allah itu berterima kasih kepada Allah sekaligus berterima kasih kepada kedua orang tua. Wa ala walidayya. Ini hanya terungkap dari ucapan lisan itu doa, tetapi implementasinya juga ada karena di depan diperintahkan biwalidayhi ihsana. Maka ketika orang tua masih ada, bagaimana kita berlomba-lomba untuk terus berbuat baik. Ya, jangan sampai kalau orang Jawa bilang itu gelakno atine wong tua. Nggih. Lalu kalau sudah tidak ada sambung secara ruhani, maka jangan pernah putus untuk berdoa. Minimal suratul Fatihah ba'da as-salat al-maktubah. Jadi setelah as-salawat al-maktubah, setelah salat-salat yang diwajibkan, itu minimal. Nanti ditambah hal-hal yang lain. Ya. Para rawuh, para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sedikit lagi. Wa an a'mala sholihan tardha. Jadi kalau orang sudah mencapai kesadaran yang luar biasa, dia pandai bersyukur terhadap nikmat Allah sekaligus ingat jasa-jasa orang tua, dia berbuat ihsan, ini juga akan memunculkan amal-amal soleh. Ini meminta anugerah kepada Allah agar diberikan anugerah bisa melakukan amal soleh. Tapi yang menarik di ayat ini, amal soleh kemudian disifati dengan tardohu, yang engkau ridhoi. Karena ternyata ada yang dilihat orang sepertinya amal soleh, tapi Allah tidak ridho. Umpama dapat uang buahnya hasil korupsi, dibuat bangun masjid. Ini ketoknya amal soleh, tapi Allah tidak ridho. Kenapa? Karena cara perolehannya, ini tahsilnya ini tidak sahih, tidak benar itu. Makanya tidak bisa. Itu ditolak. Makanya doa kita kan termasuk wa amalan maqbula, wa amalan mutaqabbala, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang berikutnya wa aslih li fi dzurriyyati. Kita minta kepada Allah agar yang kita lakukan ini, aslih li fi dzurriyyati. Ini perbuatan baik ini akan mengalir sampai anak cucu. Karena orang soleh itu, orang baik itu dampaknya tidak hanya ke dirinya, tapi akan mengalir pada zuriyahnya, anak cucunya. Atau ada yang memahami ayat ini wa aslih li fi dzurriyyati itu sebaliknya. Ya, kita melakukan sesuatu yang baik, nanti wa aslih li fi dzurriyyati, dzurriyyah kita ini itu memberikan support positif kepada kita di akhirat. Contoh, ada orang tua itu yang bangga dengan anaknya ketika anaknya umpama urusan dunia juara ini. Tapi nanti ketika di akhirat, kalau itu hanya sebatas bangga-banggaan dan juara itu tidak memberikan manfaat kepada yang lain, ya selesai. Tapi berbeda ketika awaladin solihin yad'ulah, anak soleh yang senantiasa mendoakan, lalu perilakunya solih, ya, orang tuanya terangkat derajatnya. Ini namanya wa aslih li fi dzurriyyati. Dan terakhir ditutup ayat ini dengan inni tubtu ilaik. Ya Allah, aku kembali kepadamu, bertaubat kepadamu. Karena memang apapun yang kita lakukan, ini sering karena kita ini manusia, ini sering kita tidak sadar bahwa ini ada aspek-aspek dosa, ada aspek-aspek kekhilafan walaupun sekecil apapun. Jadi jangan pernah menjadi manusia yang merasa selalu benar dan pasti benarnya. Ini tidak mungkin. Ya. Kecuali makanya kita butuh diingatkan orang lain kadang-kadang watawasau bil haq watawasau bis sabr. Jadi saling bersinergi dengan sesama. Maka ayat ini ditutup dengan inni tubtu ilaik, dan terakhir wa inni minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang muslim. Kenapa ditutup dengan ini? Karena boleh jadi
Kita ini sudah berusaha berbuat ihsan kepada kedua orang tua, tapi ternyata menurut pandangan orang tua kita masih boleh jadi belum berbuat yang ihsan yang sesungguhnya. Maka kita bertaubat kepada Allah, kita sudah berikhtiar semaksimal mungkin, dan wa inni minal muslimin, dan kita termasuk orang-orang muslim, orang-orang yang berserah diri. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa baron biwalidaina, yaitu senantiasa menjadi orang-orang yang berbuat birrul walidain kepada orang tua kita, karena ini yang akan membuka pintu keberkahan. Pintu keberkahan. Bagaimana Nabi Isa itu kan dijelaskan dalam surah Maryam kan begitu. Wa barram biwalidayhi. Itu yang menjadikan keberkahan dalam kehidupan dunia ini, bahkan sampai nanti di akhirat. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah, kurang lebih mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tadi kita sebutkan, yang birrul walidain dan senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahat. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma fariqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa fina shaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam afdhala ma huwa ahlu wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal du'aana bisirril Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-'afwu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.